Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan pagi ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Baik, saya beri judul firman Tuhan miskin tapi kaya. Kita akan membaca dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11 Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Puji Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan judul renungan kita pagi ini adalah miskin tapi kaya. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan, atau berpenghasilan sangat rendah. Itu definisi kata miskin menurut KBBI. Kemudian kalau kita mencari makna atau arti dari kata kaya dalam KBBI, maka kita bisa menemukan kaya berarti mempunyai banyak harta, baik itu uang dan harta-harta materi lainnya. Bapak Ibu, jemaat di Smyrna dipuji oleh Tuhan Yesus langsung karena kemiskinan sekaligus kekayaan mereka, Bapak Ibu. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh jemaat di Smyrna ini bukanlah kekayaan materi, harta, dan sebagainya, tetapi kekayaan rohani yang mereka punya. Secara materi mereka miskin, Bapak Ibu. Mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka banyak mengalami penganiayaan. Harta benda mereka dijarah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan usaha. Jadi hidup mereka miskin secara materi. Meskipun mereka hidup di tengah-tengah daerah atau kota yang kaya raya, kaya subur maksud saya, tapi mereka tetap miskin karena memang mereka kaum minoritas yang dikucilkan, bahkan mereka mendapat fitnah. Kalau kita perhatikan ayat 8-9 dikatakan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yesus memperkenalkan dirinya kepada Yohanes. Ketika Yohanes menerima wahyu ini di Pulau Patmos, Yesus mengatakan dia yang awal dan yang akhir. Dan dipertegas yang telah mati dan hidup kembali, Bapak Ibu. Yesus ada sejak kekal sampai kekal. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang di dalam Injil Yohanes bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesus berkata demikian kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya ketuhanan Yesus. Dan Yesus meyakinkan mereka. Kalian tahu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tapi banyak orang-orang Yahudi juga yang tetap menolak dia, tidak mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Dia yang awal dan yang akhir, yang telah mati di kayu salib menebus dosa manusia dan hidup kembali. Tadi lagu kita berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita memiliki Allah yang hidup. Ya kan? Jadi kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak sedang memuja Allah yang mati. Tapi kita sedang menyembah Allah yang hidup, pencipta segala-galanya. Ini yang luar biasa. Karena banyak orang yang masih mau memilih untuk menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Secara logika aneh.
Kenapa orang mau menyembah sesuatu yang dia ciptakan? Seharusnya yang diciptakanlah yang menyembah Sang Pencipta, seperti yang kita lakukan. Jadi Yesus berkata bahwa dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak memiliki awal dan dia tidak memiliki akhir. Dia adalah segala-galanya. Dan dia telah mati dan hidup kembali. Lalu ayat 9 dikatakan begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Bapak Ibu, jemaat di Smyrna miskin dan susah, Alkitab katakan. Namun mereka dikatakan kaya oleh Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan fitnah dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka adalah anak Abraham, tapi hidup mereka tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak seperti orang-orang beriman. Mereka memfitnah orang-orang yang ada di Smyrna. Bapak Ibu, inilah kesusahan, inilah kemiskinan, penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Tapi meskipun itu terjadi, mereka tetap kaya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memuji mereka. Dari antara 7 jemaat di Asia Kecil yang menerima surat melalui Yohanes di Pulau Patmos, ada 2 jemaat yang tidak dicela oleh Yesus. Dan salah satunya adalah jemaat di Smyrna ini. Tadi kita baca, Tuhan Yesus tidak menegur mereka. Tuhan Yesus tidak mencela mereka karena kelemahan atau kesalahan mereka. Seperti di jemaat di Efesus, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula, ditegur oleh Tuhan. Jemaat di Laodikia, mereka suam-suam kuku, ditegur oleh Tuhan. Dan jemaat-jemaat lain. Tapi hanya ada 2 jemaat yang tidak dicela oleh Tuhan. Philadelphia dan Smyrna ini, Bapak Saudara. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Kalau kita lihat, Bapak Saudara, Smyrna yang sekarang Turki itu merupakan daerah yang kaya. Daerah yang subur, yang maju pada waktu itu, Bapak Saudara. Bahkan dikatakan di sana, di Smyrna, kebun anggur bisa menghasilkan buahnya 2 kali setahun, Bapak Saudara. Saking suburnya tanah itu. Tapi kita perhatikan, orang Kristen di Smyrna pada waktu itu justru mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka mendapatkan banyak penderitaan sampai mereka mengalami kemiskinan secara materi. Tapi itu tidak bisa merampas harta yang sesungguhnya yang mereka miliki. Kalau kita lihat, mereka mengalami kesusahan. Mereka miskin bahkan difitnah. Bapak Ibu. Jadi berat sekali penderitaan yang dialami oleh orang-orang di Smyrna pada waktu itu. Tapi mereka tetap membuktikan kualitas iman mereka yang tidak dapat dirampas dan dikalahkan oleh siapapun. Mereka kaya secara rohani. Bapak Ibu, inilah kekayaan yang sesungguhnya yang Tuhan rindukan kita miliki. Firman Tuhan berkata begini, apa gunanya seseorang memiliki harta di dunia, memiliki segala-galanya di dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Bapak Ibu, mari kita yakinkan bahwa kita ini kaya secara rohani. Mungkin kita juga kaya secara materi. Puji Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Tapi yang penting, kita harus kaya secara rohani. Karena kekayaan rohani yang kita punya ini tidak dapat direbut oleh apapun dan siapapun. Harta materi kita ini bisa hilang dan lenyap, bisa direbut, dirampas oleh orang. Tetapi iman kita, tidak ada satupun yang dapat merebut atau merampasnya. Hal ini tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 20, Bapak Saudara. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta rohani tidak dapat dirampas dan tidak dapat dibinasakan. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat bersama-sama apa yang menjadi rahasia Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Sehingga mereka memiliki kekayaan rohani yang dipuji oleh Tuhan. Ada rahasia di balik penderitaan dan masalah-masalah yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Ada banyak prediksi tentang situasi dan kondisi yang tidak enak tentang hidup kita ke depannya. Resesi akan terjadi pada tahun 2023. Ada banyak orang memprediksi seperti itu, Bapak Saudara. Tapi kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Bapak Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Bapak Saudara, jadi menghadapi situasi sulit, prediksi-prediksi yang tidak memungkinkan, yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita perlu belajar rahasia kerajaan surga, prinsip-prinsip
kerajaan surga, tentang masalah-masalah atau penderitaan yang kita alami. Yang pertama, bahwa Tuhan mengizinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam hidup kita manusia. Tuhan mengizinkan, Bapak Saudara, masalah dan pencobaan. Coba kita lihat di dalam ayat ini ayat 9, Bapak Saudara ya. Maaf, maksud saya ayat 10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Bapak Ibu perhatikan, orang di Smyrna sudah mendapatkan banyak penderitaan, kesusahan, kemiskinan pada waktu itu. Tapi firman yang datang kepada mereka tidak berkata begini, aku akan menghapuskan dengan segera penderitaan atau masalah kalian. Tidak. Justru perhatikan, Yesus berkata, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Seperti mereka ini sedang ada dalam situasi yang tidak pasti, lorong yang gelap, bukannya diberi lampu, justru ditambah kegelapan ke dalam lorong itu. Bapak Ibu perhatikan, kadang-kala sebelum Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan jawaban atas doa-doa kita dan pergumulan kita, Dia kadang-kadang mengizinkan atau dalam tanda kutip seolah-olah memperparah masalah kita atau penderitaan kita. Dikatakan iblis akan melemparkan beberapa orang dari jemaat di Smyrna ke dalam penjara supaya mereka dicobai. Jadi Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai jemaat di Smyrna. Tuhan tidak memberikan pencobaan, tapi Dia mengizinkan. Karena dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan, kalau seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia hanya mengizinkan memiliki tujuan yang baik, bukan mencelakai kita. Sebab kita punya Tuhan yang baik, saudara. Ketika Dia mengizinkan masalah penderitaan terjadi dalam hidup kita, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Seperti contoh, seorang guru memberikan soal-soal ujian, atau seorang dosen memberikan soal-soal ujian kepada murid atau mahasiswanya, supaya tahu seberapa materi yang dapat ditangkap oleh mahasiswa atau murid itu. Ya kan? Supaya ketika mereka memenuhi syarat untuk naik kelas, maka mereka naik kelas atau naik tingkat, naik level. Jadi Tuhan pun mengizinkan, Bapak Saudara, mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita. Tapi ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kita alami itu biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Katakan dalam diri kita masing-masing, pencobaanku biasa. Biasa, Bapak Saudara. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang luar biasa dari masalah kita kok. Justru Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hebat, Bapak Saudara. Jadi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, bukan iblis. Meskipun Tuhan kadang-kadang mengizinkan pencobaan dari iblis, tapi kita tidak akan kalah ketika kita bergantung kepada Dia. Hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan kadang mengizinkan, tapi iblis harus tunduk kepada Tuhan. Bapak Saudara, memang sekarang ini iblis masih bisa bekerja, Tuhan izinkan bekerja. Ya kan, makanya kita seringkali mendapat godaan, mendapat cobaan dari iblis. Masih Tuhan izinkan, tapi nanti ada saatnya iblis tidak dapat lagi bekerja untuk selama-lamanya. Dia akan dihukum selama-lamanya di dalam api neraka. Kalau kita perhatikan dalam kisah Ayub seperti itu, saudara. Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub, merebut kesehatannya, merebut harta dan keluarganya. Ya kan? Tetapi Ayub tetap menang. Iblis tidak boleh mengambil nyawa si Ayub. Alkitab berkata begitu di dalam kitab Ayub. Jadi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Bapak Saudara. Nah, itu yang pertama. Bahwa Tuhan mengizinkan yang namanya penderitaan, masalah terjadi untuk memurnikan iman kita, untuk kebaikan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan begini, ada yang terbuat dari emas, dari perak, batu permata, dari kayu, dari rumput atau jerami. Semuanya akan diuji dengan api. Bapak Ibu terbuat dari apa? Bapak Ibu dari jerami. Kita bayangkan jerami ketika dibakar habis, Bapak Saudara, cepat lenyap. Dari kayu, mungkin kayu ketika dibakar lebih lama, lebih memakan waktu yang banyak untuk habis bila dibandingkan dengan jerami. Tapi kayu tetap akan habis ketika dibakar. Tapi kalau kita seperti emas,
Ketika dibakar, diuji dengan api, maka kita semakin murni, Bapak Saudara. Jadi, jadilah seperti emas, jangan seperti kayu, atau rumput, atau jerami, Bapak Saudara. Kita seperti emas, semakin dimurnikan. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, kita semakin bijaksana, kita semakin berhikmat, ya kan, dalam hidup ini. Yang kedua, masalah atau penderitaan yang kita alami, yang tadi Tuhan izinkan, itu sementara, Bapak Saudara. Sementara. Coba kita lihat ayat 10 bagian B. Dikatakan demikian. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan istilah 10 hari, Bapak Saudara. Ini adalah kitab Wahyu yang banyak berisi simbol. Jadi kita tidak dapat menafsirkan kitab Wahyu ini secara harfiah, literal, karena ini kitab nubuatan, Bapak Saudara. Nah, jadi di sini dikatakan 10 hari. Orang-orang di Smyrna akan mendapat kesusahan selama 10 hari. Apa maksud 10 hari? Ada banyak teolog yang berkata bahwa 10 hari ini berarti 10 periode masa pemerintahan kaisar-kaisar Romawi yang kejam-kejam, yang dimulai dari Nero, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai 10 periode kaisar yang kejam, yang akan menyiksa, memberikan penganiayaan kepada orang-orang Kristen, khususnya jemaat di Smyrna. Apapun makna dari 10 hari ini, Bapak Saudara, tapi 10 hari ini tetap berbicara tentang waktu yang terbatas. Waktu yang sementara. Jadi, kesusahan yang dialami oleh jemaat di Smyrna itu hanya sementara, kata firman Tuhan, 10 hari. Tidak ada satu orang pun yang dapat menambahkannya menjadi 11 atau 12 hari, saudara. Nggak ada. Kalau Tuhan berkata 10 hari, 10 hari. Kalau Tuhan berkata sekian, maka sekian. Tidak ada yang dapat mengurangi, bahkan menambahinya. Tidak ada, saudara. Jadi, dari sini kita belajar bahwa apapun persoalan hidup kita, Bapak Saudara, itu hanya sementara. Hanya sementara. Badai pasti berlalu. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus berkata bahwa penderitaan yang dialami dia ini ringan. Ringan, dan ini sementara. Nanti mereka akan dia akan menerima kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bila kita bandingkan penderitaan Paulus dengan penderitaan kita yang ada sekarang ini sebagai orang percaya, saudara, penderitaan kita ini masih jauh kalah dari penderitaan Paulus, iya kan? Adakah di antara kita yang sampai terkatung-katung di tengah lautan karena memberitakan Injil? Adakah di antara kita yang sampai terpaksa berpuasa, kata Paulus, karena tidak ada lagi yang mau dimakan? Mungkin kita sekarang masih bisa makan 3 kali sehari dan bahkan lebih. Adakah di antara kita ini karena kita mengikut Yesus kita sampai berdarah-darah? Nggak ada kan, saudara? Mungkin di daerah-daerah di luar sana ada yang mengalami hal itu. Tapi kita di Indonesia, kita di kota kita masing-masing, di sini, di Indonesia ini, kita masih dapat dengan bebas beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mendapatkan penderitaan yang berarti. Paling-paling masalah penderitaan kita masalah keluarga, masalah pribadi, ya kan? Masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah berkaitan dengan masa depan, pelayanan, dan sebagainya. Tapi Bapak Saudara, gereja mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, mungkin juga orang Kristen saat ini yang ada di daerah-daerah lain, mengalami penderitaan tidak hanya masalah pribadi mereka, tidak hanya masalah keluarga, tapi masalah-masalah penganiayaan, penderitaan itu mereka alami, Bapak Saudara. Dan itu Paulus katakan ringan kok. Nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima sebagai orang percaya. Coba kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan begini. Matius pasal 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini mengindikasikan bahwa setiap hari itu punya kesusahan masing-masing. Itu maksudnya. Besok punya kesusahannya sendiri. Hari ini punya kesusahan sendiri. Jadi jangan kita membawa kesusahan hari ini
kepada hari esok atau hari-hari berikutnya, yang membuat kita akhirnya stres, yang membuat kita putus asa dan hilang pengharapan. Kesusahan hari ini itu selesaikan hari ini, karena besok punya kesusahan sendiri. Dan ingat, kesusahan itu justru membuat kita semakin kuat. Bapak Saudara, ketika saya sekolah dulu, SD, SMP, SMA, bahkan sebelum saya ke Surabaya, ketika libur sekolah, Bapak Saudara, saya itu diajak, sering kali diajak papa saya ke proyeknya. Papa saya seorang kontraktor, jadi ketika liburan saya sering kali diajak. Dia berkata begini, meskipun kamu nanti jadi pendeta atau hamba Tuhan, tetap harus punya skill, katanya. Skill paling tidak bisa apa ya, menjadi ngerti tentang bangunan gitu kan, Saudara ya. Jadi saya diajak setiap liburan. Jadi kalau libur sekolah itu saya rasanya itu kesal. Kenapa kesal? Karena saya nggak bisa liburan pergi kemana-mana. Dengan teman pun terbatas, Saudara. Karena saya pasti diajak papa saya untuk ikut ke proyeknya. Dan saya bekerja. Saya disuruh misalkan apa namanya, mengangkat semen, ya kan, mengadu semen, mengangkat pasir, tanah pakai gerobak sorong, Saudara. Itu sejak saya SD, Saudara. Sejak saya SD saya ingat. Jadi waktu saya SD itu saya sudah bisa mendorong, meskipun saya kurus, Saudara, saya kurus, bisa mendorong pasir satu gerobak penuh, gerobak sorong penuh, Saudara. Dan akhirnya tangan saya ini pun akhirnya apa namanya, kapalan, orang bilang ya, kapalan, karena sering sekali ngangkat yang berat, Saudara. Dan itu membuat saya ya tanpa terasa apa ya, fisik saya ini semakin kuat, Saudara. Meskipun saya kurus tapi fisik saya ini kuat karena terbiasa bekerja berat pada waktu itu, Saudara. Nah, Bapak Saudara, masalah-masalah yang kita alami ini membuat kita menjadi orang yang kuat. Masalah-masalah yang terjadi ini hanya sementara dan itu pasti berlalu. Ada sebuah kisah tentang seorang anak yang mengemudi kendaraan mobil dengan papanya. Ketika mereka sedang mengemudi kendaraan itu, tiba-tiba, Bapak Saudara, tiba-tiba awan mulai gelap, iya kan? Awan mulai gelap, angin mulai bertiup kencang, sepertinya badai mau datang. Lalu si anak bertanya begini kepada papanya, "Pak, kita berhenti atau tidak?" Papanya berkata, "Lanjutkan." Ya kan? Lalu mereka lanjut terus, lanjut. Tidak lama kemudian awan tadi yang mulai gelap semakin gelap, Bapak Saudara. Semakin gelap, angin semakin kencang, petir pun mulai menyambar. Kendaraan lain mulai menepi. Mulai menepi, tidak melanjutkan perjalanan. Lalu si anak berkata, "Pak, kita lanjut atau tidak?" Lalu si ayah berkata, si papa berkata, "Kita lanjut." Lalu si anak pun tetap mengendarai mobilnya, tapi dengan pelan karena hujan sudah turun dengan derasnya, jarak pandangnya sudah mulai terbatas, hanya beberapa meter saja. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Dia bertanya lagi, "Pak, ini makin parah. Kita berhenti atau lanjut?" Papanya berkata sambil lihat ke depan, "Kita lanjut." Lalu si anak pun tetap mengendarai mobilnya pelan-pelan. Ya kan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak lama kemudian tibalah mereka di tempat yang sudah cerah, Saudara. Lalu sang ayah berkata, "Sekarang berhenti." Loh, anak bertanya, "Loh, kok sekarang berhentinya, Pak? Kenapa nggak dari tadi berhentinya? Ini kan sudah cerah, kenapa kita harus berhenti?" Papanya berkata begini, "Supaya kamu bisa melihat bagaimana kesulitan orang-orang yang tadi berhenti di tengah badai tadi. Mereka berada dalam ketidakpastian." Bapak Ibu, ketika kita berada dalam tengah badai, jangan berhenti. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Di depan sana Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita. Ketika kita berhenti di tengah masalah hidup kita, tengah badai hidup kita ini, kita berada dalam ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang sedang kita alami. Tetapi ketika kita jalan, nggak lama, kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita tetap berusaha. Jangan berhenti. Kadang-kadang Tuhan izinkan batu kecil supaya kita hati-hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan semak duri dalam jalan hidup kita supaya kita waspada. Kadang-kadang Tuhan izinkan persimpangan dalam jalan hidup kita supaya kita bijaksana dan punya hikmat Tuhan dalam memilih, mengambil keputusan dalam hidup ini. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi mari kita menyadari masalah yang kita alami ini sementara. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Tetap berjuang bersama dengan Tuhan, berjalan. Alkitab berkata, Dia akan membawa kita menanggung masalah dan persoalan hidup kita, menjadi orang-orang yang menang.
Dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara. Apa rahasia itu tentang masalah-masalah penderitaan yang kita alami? Belajar dari jemaat di Smyrna. Bahwa Tuhan memberikan upah bagi yang setia. Kita lihat ayat 10 di kalimat terakhir, Bapak Saudara. Dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberikan sebuah janji tentang mahkota kehidupan bagi jemaat di Smyrna yang setia sampai mati. Dan janji itu pun berlaku bagi kita sekarang orang percaya yang setia sampai mati mengiring Yesus. Ada lagu berkata, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jangan pernah kita gantikan Yesus dengan hal-hal lain, Bapak Saudara. Ketika kita mengalami masalah penderitaan ikut Yesus, ada orang yang mungkin menawarkan kita solusi, tapi kita harus menukarnya dengan iman kita kepada Yesus, Saudara. Jangan mau. Sekali Yesus, tetap Yesus, katakan dalam hidup kita. Tetap setia. Sebab ada mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ini janji Tuhan, Saudara. Mahkota kehidupan itu berbicara tentang mahkota yang diberikan bagi mereka yang mati sebagai akibat dari penderitaan bagi Kristus. Maka mahkota kehidupan juga disebut sebagai mahkota martir. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ketika kita sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak mencari orang yang baik, Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya rohani, Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya benar, tapi yang Tuhan cari orang yang setia. Apapun yang terjadi, dia tetap berkata, aku tetap ikut Yesus. Orang yang tetap meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan janji, mahkota kehidupan bagi dia atas kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya cerita lagi. Ketika saya sekolah dulu, Bapak Saudara, ketika saya juga sekolah dulu, papa mama saya itu jarang sekali menuntut kami untuk belajar. Karena memang papa dan mama kami itu tidak tipe orang tua yang menuntut anaknya harus juara gitu kan ya. Kalau zaman sekarang banyak orang tua menuntut anaknya untuk juara di kelas. Setelah pulang sekolah jam 2 atau jam 3, lanjut lagi les musik, les bahasa, dan les-les yang lain. Sampai anak tidak punya waktu lagi untuk bermain, Saudara. Akibatnya anaknya burn out, anaknya akhirnya justru tidak mendapatkan prestasi di kelas, kan, Saudara, di sekolah. Karena apa? Karena tuntutan orang tua tadi. Tapi saya bersyukur orang tua saya tidak begitu, Saudara. Mereka hanya memberikan pemahaman kepada kami. Kalau kalian sekolah dengan baik, belajar dengan baik. Papa dan mama bekerja keras untuk menyekolahkan kalian. Mereka berikan pemahaman begitu dan kami tersentuh dan kami harus berusaha belajar sungguh-sungguh supaya kami mendapatkan prestasi dan membanggakan orang tua. Bapak Ibu, kami belajar sungguh-sungguh. Jadi kami tidak perlu diingatkan, Yosua PR-mu kerjakan ya, kamu bisa ujian nggak? Belajar ya. Orang tua kami nggak begitu, Saudara. Tapi mereka hanya memberikan pemahaman kepada kami dan kami tidak ingin mengecewakan harapan mereka, ekspektasi mereka kepada kami. Lalu kadang-kadang mereka pun berjanji begini, kalau kalian juara di kelas, nanti akan papa berikan sepatu baru atau tas baru. Bapak Ibu, anak kecil itu senang sekali kalau diberi janji, ya atau tidak? Orang tua mungkin bisa lupa janjinya, tapi kalau anak yang sudah diberikan janji, itu nggak akan pernah lupa, Saudara. Ya kan? Jadi orang tua kita jangan sembarangan berjanji kalau kita nggak bisa menepatinya, karena anak itu ingat apapun yang kita janjikan. Seperti kami waktu kecil waktu itu. Lalu kami belajar sungguh-sungguh dan kami dapat juara ketika pembagian rapor. Lalu kami berkata, Pak, Ma, kami ini juara. Sekarang mana janji Papa Mama? Loh, yang mana katanya? Kan tuh, perhatikan orang tua saya lupa. Itu loh yang Papa bilang akan belikan tas baru atau sepatu baru. Oh iya, orang tua saya belikan. Bapak Saudara, yang ingin saya tekankan adalah begini. Ketika papa dan mama saya memberikan janji kepada kami, maka kami melakukan yang terbaik supaya kami mendapatkan janji itu.
Janji itu seperti ngedrive kami, mendorong kami, memotivasi kami untuk belajar sungguh-sungguh. Janji orang tua kami. Bapak Ibu, Tuhan itu berjanji memberikan mahkota kehidupan kepada setiap kita yang setia. Harusnya ketika kita pegang janji Tuhan, maka kita menjadi orang yang finishing well, berusaha, berlomba terus untuk mendapatkan janji Tuhan. Kalau kita berkata ibadah itu mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi pegang janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Supaya janji Tuhan itu mendorong kita, memotivasi kita, menguatkan kita. Tidak membuat kita gampang jatuh dan menyerah. Tapi kita tetap berusaha. Karena kita tahu di depan sana ada janji yang harus kita capai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang Kristen yang sampai mati kepada Tuhan. Jangan pernah gantikan posisi Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidup kita. Lihatlah, ketika kita tetap setia, maka pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa kita menjadi jemaat-jemaat yang memahami rencana Tuhan dalam hidup kita terkait dengan masalah-masalah persoalan yang kita alami. Yang pertama, Tuhan mengizinkan masalah untuk kebaikan kita. Dan masalah itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Yang kedua, masalah yang Tuhan izinkan itu sementara. Sementara. Jangan menyerah. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berjanji memberikan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan dari kehidupan jemaat di Smyrna. Mereka miskin secara materi tapi mereka kaya secara rohani dan itu menyukakan hati Tuhan. Biar kami juga tetap mau mengutamakan mencari harta di surga bukan harta di dunia ini Tuhan. Supaya kami juga menjadi kebanggaan dan kesukaan Tuhan. Melalui masalah-masalah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi biar kami memiliki perspektif Tuhan sehingga kami tidak menjadi orang yang lemah dan putus asa tapi kami menjadi saksi Tuhan dan kami boleh tunjukkan kepada dunia ini bahwa kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Berkerjalah Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Yang siap menjadi pelaku firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita, saya kembalikan.